Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 Psikologi Konsumen dan Perilaku Ekonomi Universitas Pancasila. Di sini kami ingin mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu yang dimaksud dengan psikografik dalam kaitannya, yaitu sebuah nilai, kepribadian, dan gaya hidup di bidang perilaku konsumen. Sebelumnya, apakah kalian mengenal apa itu nilai, kepribadian, dan gaya hidup? Oke, langsung saja ke paparan singkatnya. Nilai kepribadian dan gaya hidup merupakan bagian dari elemen psikografik, yaitu tentang gambaran konsumen berdasarkan karakteristik psikologikal dan behavioral. Ketiga elemen tersebut pada dasarnya digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang perilaku konsumen yang lebih terperinci daripada variabel atau aspek demografi. Gimana? Sudah mulai tergambar? Mari saja kita masuk ke dalam pembahasan nilai. Apa sih nilai itu? Menurut Anthony Giddens, secara umum nilai merupakan suatu gagasan yang dimiliki seseorang maupun kelompok mengenai apa yang layak, apa yang dikehendaki, serta apa yang baik dan buruk. Tidak sampai di situ, pengertian nilai terbagi menjadi beberapa bahasan, yaitu value system, socialization, acculturation, global values, terminal values, instrumental values, dan domain specific value. Adapun hal-hal yang mempengaruhi nilai terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah budaya, kedua identifikasi etnik, ketiga kelas sosial, dan keempat usia. Budaya dicontohkan dengan individualisme versus kolektivisme, maskulinitas versus feminitas, hierarki versus egaliter. Lalu identifikasi etnik seperti Jawa, Sunda, Padang, Batak, Bugis, dan Papua. Kemudian pada pengaruh ketiga, yaitu kelas sosial, dicontohkan dengan kaya, miskin, terpelajar, tidak terpelajar, dan yang terakhir yaitu usia seperti baby boomer, generasi X, milenial, generasi Z. Untuk mengetahui nilai-nilai konsumen yang berada pada masyarakat, terdapat 3 cara untuk mengidentifikasi nilai konsumen. Yang pertama yaitu cultural milieu, di mana seseorang memahami nilai konsumen berdasarkan lingkungan budaya. Namun juga terdapat indikator di dalamnya seperti iklan, nama produk, judul, majalah, buku, film, dan program televisi. Yang kedua yaitu mean and end change analysis, yang menjelaskan nilai-nilai yang terkait dengan atribut produk atau jasa. Yang terakhir menggunakan kuesioner melalui Rockage Value Survey yang terdiri dari 19 terminal values dan 18 instrumental values. Yang kedua dengan list of value yang terdiri dari semua values dengan dibuat peringkat berdasarkan level of importance. Sekarang kita masuk pada elemen kedua ya, yaitu kepribadian. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu kepribadian? Kepribadian sendiri merupakan karakteristik internal dari sejak lahir maupun merupakan hasil dari cara individu tersebut dibesarkan. Kepribadian yang akan menentukan individu dalam berlaku di berbagai situasi. Kepribadian sendiri dapat dilihat melalui beberapa pendekatan, diantaranya psikoanalisa, trait, fenomenologi, psikologi sosial, dan behaviorisme. Kepribadian mewakili karakteristik psikologis batin yang menentukan dan mencerminkan bagaimana kita berpikir dan bertindak, yang membentuk karakter khas individu. Anda mungkin sering membeli produk dan merek dari pemasar yang membedakan Anda dari yang lain dan membentuk kepribadian. Ciri-ciri kepribadian adalah karakteristik yang membedakan orang satu sama lain. Perilaku konsumen mengembangkan tes yang menilai ciri-ciri kepribadian dan seringkali memasukkan item dari skala yang dirancang untuk mengukur masalah klinis dan psikologis ke dalam alat penelitian mereka sendiri. Kepribadian dan perilaku konsumen. Para peneliti telah menemukan bahwa ciri-ciri kepribadian tercermin dalam pola belanja konsumen, tetapi jarang mempengaruhi pilihan merek. Misalnya korelasi statistik antara sifat kepribadian tertentu dan apakah seseorang secara teratur makan selai kacang lebih mungkin terjadi daripada korelasi antara sifat itu dan merek selai kacang yang dibelinya. Selanjutnya, pemasar mempelajari pengaruh kepribadian pada perilaku konsumsi, karena pengetahuan tersebut memungkinkan mereka untuk mengkelompokkan konsumen secara efektif dan mengembangkan iklan yang menargetkan segmen tertentu. Baik teman-teman, apakah sudah mulai tergambar apakah itu nilai dan kepribadian? Nah, masih ada satu lagi yang ingin kami jelaskan, yaitu gaya hidup. Gaya hidup. Konsumen juga memiliki gaya hidup yang berbeda, meskipun mereka memiliki karakteristik demografi yang sama, seperti jenis kelamin atau usia, cara mereka merasakan tentang diri mereka sendiri. Hal-hal yang dinilai
lakukan di waktu luang. Semua faktor itu membantu menentukan produk mana yang akan dikonsumsi. Pada penjelasan sebelumnya yang membahas nilai dan kepribadian merepresentasikan keadaan atau karakteristik internal, sedangkan gaya hidup merupakan manifestasi pola perilaku aktual. Gaya hidup konsumen tercermin dalam aktivitas, minat, dan pendapat atau yang disebut AYO. Oke, sampai di sini dulu. Gimana? Sudah jelas bukan? Semoga penjelasan video ini dapat membantu kalian dalam mengenali apa itu nilai, kepribadian, dan gaya hidup ya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.